wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Husna yang senantiasa dirahmati, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para segenap sesepuh dan orang tua kita sekalian, para segenap masjid, para segenap pengurus DKM Masjid Al-Husna yang senantiasa selalu semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa melimpahkan, menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmatnya, serta taufik dan hidayah-Nya. Wabil khusus jamaah sekalian, pada petang hari ini, tepatnya di tanggal 8 Zulqa'dah 1442 Hijriah, mudah-mudahan kita selalu senantiasa berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segenap anugerah limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua mudah-mudahan senantiasa selalu mengiring kita untuk selalu berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita masuk di bulan haram, bulan Zulqa'dah. Bulan haram artinya bulan yang betul-betul dimuliakan dan diagungkan oleh ajaran agama. Bahkan bulan haram pun sudah dikenal sebelum Islam dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan haram yang dimaksud yaitu 4 bulan dari 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan tersebut yang pertama terpisah yaitu bulan Rajab. Yang 3 berurutan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Bulan-bulan ini betul-betul bulan yang betul-betul dimuliakan dan diagungkan. Dan kita diperintahkan untuk betul-betul menghormati, jangan sampai kita mengotori di bulan-bulan tersebut dengan perilaku dan tindakan-tindakan yang berbentuk kezaliman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah
Yauma khalaqas samawati wal ardh, bersamaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang merupakan bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan yang tadi disebutkan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dzalika dinul qayyim. Demikian ketetapan dari agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian melakukan perbuatan kezaliman terhadap diri kalian sendiri. Jadi jamaah sekalian, perbuatan zalim di bulan-bulan yang lain pun dilarang. Apalagi kalau kita melakukannya di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa perbuatan kezaliman? Perbuatan yang mendatangkan murka Allah dan menjauhi kita dari hal-hal yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti menjatuhkan harkat derajat manusia, menzalimi manusia, mengalirkan darahnya, merampas hartanya, bahkan hal-hal yang melanggar dari perbuatan-perbuatan maksiat pun kita dilarang. Oleh sebab itu, hal yang terbaik adalah melakukan kebaikan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang agama yang diturunkan oleh para nabi dan rasul. Wabil khusus yang diturunkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan diikuti oleh nabi-nabi sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Selalu betul-betul mengajak kepada kebaikan, menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat berbentuk kezaliman. Di dalam Al-Qur'an, umpamanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Agama mana lagi yang betul-betul terbaik selain agama yang betul-betul yang menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah, senantiasa melakukan perbuatan baik dan mengikuti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semuanya mengajak kepada kepasrahan, semuanya mengajak kepada ketundukan, semuanya mengajak kepada satu agama yaitu Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku sekalian, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap zatku. Wa inni haramtu bainakum wa inni muharramun bainakum, dan aku juga mengharamkan bentuk-bentuk kezaliman satu di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kita melakukan perbuatan zalim. Sebagaimana dijelaskan juga jemaah sekalian di dalam hadis yang pernah dibacakan minggu yang lalu, ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji yang terakhir, kemudian di hadapan setelah Hajjatul Wada, di hadapan seluruh kaum muslimin, Rasulullah berdiri menegaskan, tahukah kalian kita berdiri di mana? Di hari apa kita ini berdiri? Ketahuilah kita berdiri di tanah haram, di tanah yang mulia, yaitu Masjidil Haram. Kita berada di hari yang haram, hari yang mulia, yaitu di bulan Zulhijjah. Kemuliaan bulan ini dan kemuliaan tanah ini
seperti juga kemuliaan kalian. Satu di antara haram untuk kita mengambil harta saudara kita kaum muslimin dan juga seluruh manusia, haram menumpahkan darahnya, haram merendahkan kehormatan, kemuliaan bulan haram juga kemuliaan setiap umat manusia, khusus umat Islam. Inilah jamaah sekalian pentingnya tentang perbuatan-perbuatan dan mendatangkan kebaikan yang betul-betul merupakan bagian dari ajaran Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita kali ini yaitu berkaitan dengan at-tafakkur fil makhluq, merenungi, berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah seperti alam semesta, manusia dan yang lain sebagainya juga merupakan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir fi Bilalil Quran, mufassirnya menjelaskan, menegaskan, saya tutup, bahwa ayat Allah itu ada ayat Allah al-mawar yang bisa kita pandang, yang bisa lihat, yang kita bisa jadikan renungan. Ada juga ayat Allah yang merupakan kalam Allah, yaitu ayat-ayat Allah yang Allah turunkan melalui kanjeng Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan, yaitu Al-Quran. Dua-duanya merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya juga jemaah sekalian merupakan renungan untuk kita bisa betul-betul berpikir, betul-betul mengetahui keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan. Oleh sebab itu, kita lanjutkan sedikit. Di sini dijelaskan ihmalul aqli fil qauli, berpikir atau menggunakan akal kita untuk berpikir tentang alam semesta, wa tafakkur fi 'azimi makhluqatillah ta'ala, dan merenung tentang keagungan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ammal fi 'azamatil khalq, dan merenung tentang keagungan sang pencipta, fi 'azamatil khaliq, wa ibda'us samawati wal ardh, dan berputarnya atau dan interaksinya langit dan bumi, min sifati ahlil iman, merupakan sifat dari orang-orang yang beriman. Merenung ciptaan. Kemudian merenung sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, merupakan sifat dari seorang muslim. Oleh sebab itu jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam ciptaan Allah, di dalam penciptaan langit dan waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, itu orang-orang yang senantiasa mengingat kebesaran Allah, keagungan, baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Wa 'ala junubihim, atau mereka dalam keadaan berbaring dan memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka merenung tentang penciptaan langit dan bumi. Langit yang begitu besar, berlapis-lapis
dengan warna-warni, dengan beraneka ragam di dalam planet-planet. Kemudian di antara planet-planet tersebut ada yang namanya juga sistem antar planet, yang ada planet bintang satu, ada planet-planet yang lain. Bahkan besarnya planet itu lebih besar dari matahari. Ribuan bahkan miliaran bintang-bintang ini juga merupakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya ini batil. Subhanaka faqina 'adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, faqina 'adzabannar. Selamatkanlah kami dari azab atau siksa api neraka jahanam. Renungan dari orang-orang yang berpikir. Orang yang berpikir juga sekaligus mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam setiap ibadah kita semuanya juga arahnya untuk kita merenung, berpikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya jamaah sekalian di dalam pelaksanaan sholat, di dalamnya pun tujuannya untuk kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah." Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan selain aku Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingat aku. Untuk mengingat. Jadi antara berpikir merenung cinta aku, kemudian dengan keimanan dan ketaatan, sesuatu yang tidak terpisah. Jadi jangan salahin kalau ada bilang kita nggak boleh pakai akal dulu, yang penting pakai iman dulu, percaya dulu. Bagaimana bisa percaya kalau nggak pakai pikiran? Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah kalau nggak pakai? Bahkan di dalam setiap kita melaksanakan taklif, ya. Taklif itu dimintakan buat perangkat-perangkat. Buat yang nggak punya akal nggak ada taklif. Rufi al-qalam, diangkat qalam, buat alat-alatnya, buat digaul. Di antaranya orang gila, orang yang tidur, dan orang yang Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita untuk berpikir merenung keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qadaytumus shalah, apabila kita telah melaksanakan salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Hendaknya ingatlah Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Dalam pelaksanaan sholat pun, setelah sholat pun, tidak boleh kita jauh untuk senantiasa menghidupkan jiwa kita, akal kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama u'idukum." Sesungguhnya aku akan memberikan nasihat kepada kalian semua. Biwahidatin, dengan sesuatu yang sangat penting. An-taqumu lillahi mathna wa furada, thumma tatafakkaru. Hendaknya kalian menegakkan karena Allah. An-taqumu lillahi, berdirikan, menegakkan sesuatu karena Allah. Mathna wa furada, baik berdua ataupun dalam keadaan sendiri. Thumma tatafakkaru,
seperti kapas yang nggak punya pegangan, atau seperti ranting-ranting ya, yang terlepas oleh ombak-ombak yang besar dan punya pegangan. Orang yang nggak berpikir dan berenung akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling untuk mengingat Allah, untuk berpikir, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya akan gundah gulana. Ibarat kayak kapas yang terbang kemanapun, dihempas angin ke kanan ke kiri, nggak punya pegang, nggak punya arah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan dia nanti dalam keadaan buta. Bagaimana kalau kita ini jemaah sekalian mungkin wujud keberadaan kita ini bukan suatu wajibul wujud, mungkin bisa ada, bisa ada karena kehendak Allah. Bagaimana yang mungkin wujud dan mau bergantung dengan wajibul wujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana? Padahal kita berdirinya kita karena kehendak. Oleh sebab itu jemaah sekalian, yang namanya takdir itu ada. Takdir itu Allah berikan kepada setiap kita. Takdir itu ada. Ada namanya takdir takwini, ada namanya takdir tasyri'i. Takdir-takdirnya kita diciptakan jadi orang Pak. Ibu bapak kita umpamanya dari orang Pak atau dari orang Bogor, atau dari orang Sumatera, rambutnya hitam, bukan merah tapi takdir-takdir. Ketetapan Allah di dalam setiap penciptaan. Dan yang kedua ada namanya takdir tasyri'i. Hidup kita ini setelah diciptakan ya, dengan hikmah dan kebesaran Allah, kita harus ikuti jalan syariat yang Allah tetapkan bersama. Bagaimana kalau takdir takwininya ya, kita terima, tapi takdir tasyri'inya undang-undang Allah kita lakukan, kita akan hancur. Padahal di dalam diri kita ada takdir takwini sebagai ciptaan Allah dan takdir tasyri'i undang-undang. Kira-kira ada namanya pesawat Boeing yang diciptakan umpamanya dari orang Amerika. Ini takdir takwini diciptakan pesawat Boeing. Kemudian pesawat ini punya takdir tasyri'i undang-undang. Berangkat ketinggian pesawatnya, arah anginnya harus diikuti. Terus dia punya bahan bakarnya harus diikuti undang-undang. Kira-kira kalau yang punya Boeing dibeli orang Indonesia pesawat, kemudian takdir tasyri'i ini nggak mau ikutin, mau terbang sembarangan, bahan bakarnya sembarangan, perawatannya sembarangan, kayak tasyri'inya. Kira-kira bagus gak ada pesawat? Hancur gak? Hancur. Makanya takdir takwini sama takdir tasyri'i harus sejalan. Kemudian jamaah sekalian, saya penegasan sebagai kesimpulan, sebagai seorang manusia yang Allah berikan takdir, Allah ciptakan kita, perlu ada akhir dari jalan kehidupan. Jalan kehidupan kita ini jalannya ada jalan kebahagiaan, ada
yang bersengsara. Tergantung kita betul-betul mengikuti takdir tasyri'i kita. Oleh sebab itu jemaah sekalian, di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti ada jalan memberikan jalan kebahagiaan yang senantiasa berdoa keagungan Allah dan mengikuti takdir tasyri'i. Ada orang yang betul-betul melupakan Allah, apa mengingat Allah. Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil kayyis?" Tahukah kalian orang yang betul-betul cerdas? Kemudian para sahabat, Allah wa Rasulullah, yang tahu makna kayyis itu Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah menegaskan, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dahu. Orang yang betul-betul cerdas, yang dapat menahan nafsunya, namun hawa syahwatnya, dan wa 'amila lima ba'dahu, dan beramal untuk sesuatu yang dapat dia nikmati, dia tuai panennya setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Orang yang betul bukan hanya betul-betul dia ungkapkan syahwatnya, dia los itu syahwatnya tanpa berpikir. Tapi orang yang kayyis, yang cerdas, orang yang dapat menahan hawa nafsunya dan beramal untuk sesudah mati. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wal ma'ajis, orang yang pandir, yang bodoh, man atba'a nafsahu hawa, orang yang senantiasa jiwanya mengikuti nafsunya, wa tamanni 'ala Allahil amani, dan berangan-angan, seakan-akan angan-angannya dia akan hidup panjang di dunia, dan setiap dia melakukan tindakan bermaksiat, tindakan perbuatan dosa, Allah akan menghukum. Ini bahaya. Orang yang ajis, yang pandir ini, yang akalnya tidak dipakai, dia akan betul-betul terlena, tersungkur seperti diulur jalan layangan. Kemudian setelah ditarik dia putus asa. Akalnya tidak dipakai, renungannya tidak dipakai, dia akan terjerambat dalam kebinasaan dan betul-betul kesedihan di dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran jiwa kita, kesadaran akal kita untuk senantiasa mendekat dengan rahmat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir teman sekalian, kita tolong kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah untuk orang-orang tua kita yang berpulang rahmatullah, untuk kita semuanya, wabil khusus Sayyidul Walidin Hamid bin Ali bin Hud al-hadi على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina